Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan semangat serta semangat. Oke, anak-anak semuanya, kemarin sudah kita bahas bersama subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, mari kita membaca tasmiyah bersama-sama. Setunggal kali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa dibuka bukunya halaman 90 ya. Halaman 90 buku 2H. Nah, di situ ada bacaan yaitu tentang Nina dan Adi yang sedang berenang. Nina dan Adi diajak ibu berenang. Mereka berenang di taman bermain air dekat rumah. Selama berenang, ibu berpesan kepada Nina dan Adi untuk berenang di kolam yang dangkal. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Taman bermain air di dekat rumah Nina cukup terkenal dan ramai pengunjung. Berikut banyak pengunjung per bulan selama tahun 2017 yang tertempel di papan pengumuman. Bisa dilihat di situ ya, ada data yang berupa tabel data banyak pengunjung per bulannya selama tahun 2017. Contohnya pada bulan Januari banyak pengunjungnya 400 orang. Nah, begitu. Setelah memperhatikan data tabel tersebut, kita tahu apa gunanya tanda titik selain yang kemarin sudah bahas, yaitu untuk memisahkan antara jam dengan menit. Contohnya pukul 7, maka ditulis 07.00. Nah, 07 itu merupakan jam, dikasih tanda titik penghubung, kemudian 00 itu yang di belakang sebagai menunjukkan menit. Sekarang tanda titik selanjutnya itu juga digunakan pada bilangan ribuan ya. Bilangan ribuan, kalau menulis angka, contohnya itu dilihat banyak pengunjung pada bulan November. Berapa banyak pengunjungnya? Yo, berapa bacanya itu? Ya, itu adalah angka 3.300. 3.300 ditulis 3, kemudian dikasih tanda titik. Setelah itu angka 300, 3, kemudian 0, 0. Jadi 3.3.300 itu dibaca 3.300. Artinya tanda titik itu digunakan untuk menandai bilangan ribuan. Tetapi ingat, tanda titik tidak digunakan pada bilangan tahun. Contohnya sekarang tahun 2000 berapa? 2021. Itu tidak boleh ditulis dengan 2.021, tidak boleh. Kalau tahun tanpa menggunakan titik. Nah, tanda titik hanya digunakan pada bilangan ribuan selain tahun ya. Kalau tahun biasa saya nulisnya 2021 2021 gitu ya. Nah, kemudian
Dari data tabel banyak pengunjung per bulan selama tahun 2007 itu dapat kita buat menjadi kalimat. Contohnya ya di situ, jumlah pengunjung taman bermain bulan Maret 2017 adalah 1.100 orang. Nah, titik. Itu contohnya. Kemudian bisa juga jumlah pengunjung taman bermain bulan Oktober ada 3.100 orang, titik. Nah, begitu contohnya ya. Tentu kalian bisa ya mengembangkan sendiri. Nah, setelah ada contoh tadi, kita juga dapat membuat kalimat-kalimat yang lainnya sesuai dengan data itu, tentu dengan penggunaan tanda titik yang tepat. Nah, sekarang di halaman 91 ya. Nah, pada halaman 91 perlu kita ingat di situ di tanda itu ada satuan-satuan waktu ya. 1 minggu kemarin. Jangan sampai lupa ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Kalau 1 bulan ada berapa hari? 1 bulan itu 30 hari. Nah, kalau 1 bulan ada berapa minggu? Nah, kalau 1 bulan itu tadi kan 30 hari. Nah, 30 hari itu kurang lebih 4 minggu. Jadi 1 bulan ada 4 minggu. Nah, kalau 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun itu ada berapa bulan? Ya, 12 bulan. Coba disebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Ada yang hafal? Coba Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Semuanya ada 12. Nah, kalau ada ungkapan atau ada kalimat begini bunyinya, Nina berulang tahun pada bulan April ya. Bulan April itu ulang tahunnya Nina. Sedangkan Deli lahir 2 bulan sebelum bulan April. 2 bulan sebelum bulan April. Pertanyaannya, pada bulan apa Deli berulang tahun? Ingat, 2 bulan sebelum bulan April. 2 bulan sebelum bulan April berarti bulan apa? Yo, bulan Februari kan. Januari, Februari, Maret, April. Nah, April 2 bulan sebelum April berarti ini Februari. Begitu ya. Maka kuncinya harus hafal nama-nama bulan itu. Kemarin sudah tahu nama-nama hari, sekarang tugasnya adalah mengenal nama-nama bulan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Di halaman 94. Nah, besok ini kan mau PAT ya, dipersiapkan belajarnya ya. Jangan sampai malah tidak siap saat PAT berlangsung. Kemudian kesehatan juga harus dijaga ya. Jangan sampai nanti malah sakit saat PAT, maka kita harus menjaga kesehatan dan juga belajar, jangan lupa belajar. Di halaman 94 itu Lani dan ibunya akan pergi ke rumah Bibi di Bogor. Nah, bibinya ada di Bogor, kemudian Lani dan ibunya itu ingin mengunjunginya ke Bogor. Mereka akan pergi menggunakan kereta listrik. Nah, kereta listrik gitu ya. Coba diamati, itu ada gambarnya, ada gambar kereta, ada gambar penumpang yang menunggu datangnya kereta. Nah, dari gambar itu bisa kita buat
pertanyaan. Nah, kemarin sudah dibahas ya, syarat menulis kalimat tanya itu harus diawali dengan apa? Iya, dengan kata tanya. Nah, ayo kata tanya itu apa aja? Jumlahnya ada 6, yuk disebutkan. Harus tahu ya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ada 6 ya. Itu merupakan kata tanya. Syarat membuat kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya. Contohnya di situ ya, menggunakan kata tanya di mana. Di mana Lani dan ibunya berada. Nah, itu tadi ada gambar. Pertanyaannya setelah melihat gambar itu timbul pertanyaan, di manakah Lani dan ibunya berada? Jawabannya berarti di mana? Yo. Terminal, stasiun apa bandara kalau kereta api? Iya. Lani dan ibunya sedang berada di stasiun. Begitu. Kalau nomor 2 juga setelah melihat gambar timbul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Menggunakan kata tanya siapa ya. Siapa saja yang berada di tempat umum tersebut? Siapa saja yang berada di tempat umum tersebut? Itu pertanyaan yang timbul setelah melihat gambar. Kemudian timbul juga pertanyaan yang lain dengan menggunakan kata tanya mengapa. Gimana pertanyaannya? Mengapa Lani selalu berada di dekat ibunya? Nah, dilihat itu kan gambar Lani itu selalu di samping ibunya, dekat-dekat dengan ibunya, tidak jauh dari ibunya. Timbullah pertanyaan, mengapa Lani selalu berada di dekat ibunya? Kita dapat menjawab pertanyaannya. Pertanyaan itu timbul dari gambar, kemudian jawaban dari pertanyaan itu juga dapat dijawab dengan melihat gambar itu tadi. Nah, makanya ya jangan lupa kalau disuruh membuat kalimat tanya harus tahu kata tanya dulu. Kata tanya ada 6, dipilih salah satu mau menggunakan apa. Kata tanyanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dipilih salah satu, kemudian ditulis kalimat tanyanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kemudian setelah liburan ke Bogor ke rumah bibinya, ya, Lani kembali masuk sekolah. Nah, saat berada di lingkungan sekolah, kewajiban kita adalah apa? Menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan itu sangat penting. Bukan hanya di sekolah saja, dimanapun kita berada harus berusaha menjaga kebersihan. Nah, kalau di sekolah ya, kebersihan kelas itu dapat dijaga dengan melakukan piket secara teratur sesuai dengan jadwalnya ya. Jadwalnya hari Senin ya dilakukan piket setiap hari Senin. Ruang kelasnya dibersihkan, disapu, halaman, teras kelas juga disapu, bangku-bangku ditata biar rapi. Kalau ada sampah yang menumpuk dibuang di tempat sampah. Begitu salah satu upaya untuk menjaga kebersihan kelas. Kegiatan piket kelas dilakukan secara bersama-sama ya. Melakukan piket itu dilakukan bersama-sama. Biasanya satu hari ada 5 anak ya. Ada 5 anak, ada 4 anak, ada 3 anak. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama, satu kelompok perharinya tanpa membedakan. Membedakan apa? Suku, membedakan jenis kelamin. Itu tidak ya. Kalau satu kelompok mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Sunda. Ya nggak apa-apa. Namanya juga kebersamaan. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalau dapat kelompoknya ada laki-laki, ada perempuannya juga nggak apa-apa. Itu semuanya adalah teman kita, teman satu kelas. Ya. Sikap tersebut yaitu sikap tidak membeda-bedakan, bersama-sama piket
kelas itu merupakan wujud dari sikap bersatu. Bersatu itu berarti penerapan sila keberapa? Iya, Persatuan Indonesia sila ketiga. Nah, contoh sikap lain yang dapat mewujudkan persatuan diantaranya apa? Sikap tolong menolong. Ketika ada teman yang lupa membawa pensil, ya kita pinjami, kita tolong dengan meminjamkan pensil jika pensil kita lebih. Nah, kalau ada teman yang berbeda pendapat ya dengan kita, contohnya saat pemilihan ketua kelas, ada yang milih A, ada yang milih B, itu berbeda pendapatnya. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak, kita harus menghargai pilihan atau pendapat teman yang lain. Nah, jika kita melakukan gotong royong, bersatu bersama, membersihkan kelas, membersihkan sekolah, apa manfaat yang dapat kita peroleh dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama? Ya, kalau kita melakukan menyapu kelas, menyapu halaman sekolah secara bersama-sama, manfaat yang dapat diperoleh diantaranya, iya, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Bayangkan saja kalau disuruh membersihkan halaman kelas kok sendirian, mana matahari sangat terik, sangat capek, mungkin malah tidak selesai ya. Nah, dengan dilakukan secara bersama-sama, kegiatan akan cepat selesai dan juga terasa ringan. Ada yang menyapu, ada yang menyirami, ada yang membuang sampah. Kalau dilakukan sendiri semuanya sangat melelahkan. Makanya itulah pentingnya sikap bersatu. Kemudian setelah selesai dari sikap bersatu tadi, bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan sekolahan, akan terasa suasana menjadi nyaman dan tenang, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 98. Nah, selain menjaga lingkungan agar tetap bersih, ya, juga kita perlu menjaga keselamatan di perjalanan. Kalau berjalan atau pergi ke sekolah, nah kita perlu menjaga keselamatan di jalan. Kemudian kalau kita di rumah atau di tempat wisata atau di manapun juga perlu menjaga keselamatan dari bencana. Contohnya ya, kalau musim penghujan, hujan turun dengan deras, saluran air akan mengalir dengan deras juga. Makanya ketika saluran air kok banyak sampah di situ, sehingga dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air atau sungai, apa yang akan terjadi? Nah, iya, akan terjadi banjir karena saluran air tersumbat, airnya di situ menumpuk, meluap sampai ke jalan-jalan, sampai ke mana-mana. Itulah yang namanya banjir ya. Makanya kewajiban kita juga membersihkan saluran air ya. Jangan membuang sampah di saluran air atau membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga harus membersihkan saluran air yang kotor tadi, dibersihkan supaya aliran airnya lancar, ya, tidak ada yang menyumbat. Juga kita perlu menanam pohon. Nah, pohon itu banyak manfaatnya ya. Salah satu bisa untuk menyerap air hujan. Akarnya itu dapat menyerap air hujan, diserap oleh akar. Nah, kemudian bisa untuk berteduh ketika suasana terik, panas banget, kita duduk di bawah pohon, terasa rindang, silir-silir.
Anginnya bertiup sepoi-sepoi, sangat nyaman. Nah, kalau pagi-pagi, nah pohon itu bisa mengeluarkan oksigen, udara yang segar ya. Itu salah satu manfaat pohon. Makanya kita juga harus mempersiapkan diri ketika sewaktu-waktu ada bencana. Gitu. Nah, kalau musim hujan itu biasanya berlangsung selama berapa bulan? September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Biasanya ya selama 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan artinya berapa minggu musim hujan berlangsung? 6 bulan. Kalau 1 bulannya ada 4 minggu, berarti 6 bulan berapa minggu? Tinggal 6 dikalikan dengan 4. Berapa berarti? Iya, 24 minggu ya. 6 dikalikan dengan 4, hasilnya 24. Kalau 24 minggu atau 6 bulan tadi berapa hari? Itu kalau 1 bulan rata-rata ada 30 hari, 1 bulannya 30 hari. Kalau 6 bulan berapa hari berarti? Ya berarti 6 dikalikan dengan 30. 6 dikalikan 30 berapa berarti? 100. Ya 180 hari. Makanya ya kita harus tahu kesetaraan satuan waktu. 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 tahun 12 bulan. Mana tadi? 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 tahun 12 bulan. Nah, itu namanya kesetaraan satuan waktu. Harus kita pahami. Itu untuk diterapkan ke latihan soal. Di sini contohnya ya. Tadi kalau usia adik sudah 12 minggu ya, berarti berapa bulan usia adik? 1 bulan tadi 4 minggu ya. Kalau 1 bulan 4 minggu, kalau 12 minggu berarti berapa bulan? Iya, 12 dibagi dengan 4 ya. 12 dibagi dengan 4 hasilnya 3. 12 minggu artinya sama dengan 3 bulan. Jadi usia adik sekarang 3 bulan. Kemudian contoh yang lain. Pembangunan desa itu membutuhkan waktu 120 hari. 120 hari pembangunan desa. Pertanyaannya berapa bulan desa itu dibangun? Dari hari ke bulan ya. Dari hari kita rubah ke bulan. Tadi 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 30 hari. Kalau 120 hari berarti berapa bulan? Berarti kita bagi 120 dibagi dengan 30. 120 dibagi dengan 30 hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya berapa? 120 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 4. Ya, jadi pembangunan desa itu membutuhkan 4 bulan. Nah, kemudian ketika hujan deras turun, beberapa daerah terjadi bencana alam. Indonesia itu ya, Indonesia itu negara yang agraris, negara yang banyak gunung berapinya, terus banyak tanah-tanah bukit-bukitnya. Nah, itu kalau
hujan turun ada yang namanya tanah longsor, banjir bandang itu ya. Kalau seumpama lingkungan kita aman, tidak ada bencana, terus daerah lain kok ada bencana, tugas kita sebagai sesama warga negara apa? Iya ya, peduli dengan cara memberikan bantuan. Nah, seperti yang dilakukan Nina. Nina itu ingin memberikan sumbangan untuk korban bencana tanah longsor. Ia kemudian mengumpulkan bahan makanan dan pakaian. Ya. Ada yang menyumbang bahan makanan beras, kue, dan lain sebagainya. Ada pula yang menyumbangkan pakaian yang layak pakai. Nah, itu juga merupakan contoh sikap bersatu. Hidup bersatu itu memang banyak manfaatnya. Misalnya tadi pekerjaan menjadi cepat selesai, terasa ringan, dan suasana menjadi menyenangkan. Nah, jika kita tidak bersatu, ada akibat yang terjadi. Misalnya tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya tadi ya, pekerjaan terasa berat dan lebih lama selesai. Itulah ya manfaat dari sikap bersatu. Makanya kita harus tanamkan sikap persatuan dimanapun berada. Nah, itu akhir dari pembelajaran kita pada tahun ajaran ini di kelas 2 ini ya. Nah, nanti bisa dibuat latihan, dikerjakan di halaman 102 itu ada pelatihan penilaian akhir tahun. Cukup dikerjakan, digunakan sebagai latihan, gambaran soal yang akan keluar nanti di penilaian akhir tahun. Dikerjakan semaksimal mungkin ya. Diingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Belajar itu sangat penting ya. Belajar itu sangat penting. Urusan hasil tidak usah terlalu dipikir ya. Yang dipikir adalah prosesnya. Proses yang bagus, proses yang baik itu dengan cara belajar yang baik, belajar yang teratur, belajar yang rajin. Nah, maka dari itu belajar kemudian mengerjakan dengan jujur, urusan hasil kita serahkan kepada yang membuat keputusan. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha, kemudian hasilnya tawakal. Serahkan kepada Allah. Mau diberikan nilai yang bagus ya alhamdulillah. Kalau kok nilainya kok kurang bagus, ya yang penting kita udah ada usaha. Lah kalau tidak usaha, mau dapat nilai bagus gimana? Nah, itu namanya orang yang sombong, tidak mau berusaha, seolah-olah sudah bisa, tetapi nyatanya hasilnya malah tidak bagus. Makanya supaya tidak sombong, kita harus belajar dan belajar. Belajar itu wujud usaha. Kalau kita itu merasa butuh, kita butuh dengan belajar, butuh dengan usaha. Nah, makanya pesan Pak Ardi, belajarlah ya, belajarlah dengan rajin. Kemudian selain belajar juga berdoa ya, di setiap kesempatan berdoa. Selesai sholat berdoa, doakan orang tua, doakan bapak ibu guru, doakan teman-teman. Dengan mendoakan orang lain, malaikat malah akan memberikan apa yang didoakan ke orang lain itu untuk diri kita sendiri. Jadi makanya jangan egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dengan berdoa, mendoakan orang lain artinya kita peduli dengan orang lain. Itu malah yang top, yang hebat menurut malaikat, menurut Allah itu ya. Jangan utamakan diri sendiri, abaikan orang lain, tapi utamakanlah orang lain. Dengan mengutamakan orang lain, kita pun akan dapat. Allah itu tidak meremehkan doa-doa hambanya ya. Berusaha dengan belajar, berdoa, setelah sholat berdoa ya. Di setiap kesempatan berdoa, insya Allah kita akan
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian selama Pak Ardi menemani adik-adik semua kelas 2A selama setahun ini, mungkin banyak sekali ya kesalahan dari sikap, tutur kata kepada adik-adik dan juga orang tua, wali siswa semuanya. Namanya juga Pak Adi manusia ya, tidak lepas dari salah dan khilaf. Makanya Pak Adi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga silaturahim kita berlanjut, tidak hanya sampai di sini, berlanjut sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf Pak Hadi akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.